Halo sobat-sobat dimanapun kalian berada, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya membeli komputer di toko online, tepatnya di marketplace Oren. Oke, langsung saja video ini kita mulai dari bagaimana mencari toko yang amanah, jujur, terpercaya kayak wakil rakyat gitu ya. Alhamdulillah. Dan pastinya produk-produknya harus bestseller atau sudah banyak yang beli, karena ya kita gak bisa cek fisik unitnya. Dan ini komputernya juga rakitan, apalagi orang kayak saya yang ganteng gitu. Iya, ganteng gak tahu tentang dunia perkomputeran itu bagaimana. Nah, kemudian berapa lama sampainya dan bagaimana packingannya, apakah aman tidak ada kerusakan? Yuk langsung saja simak video ini sampai selesai karena Oke, yang pertama kita pesan dulu. Di sini saya beli di tokonya Nuruddin Talenta karena rating dan tokonya juga memang bagus, sudah banyak juga yang beli dan memberikan ulasan yang baik. Untuk lokasi tokonya berada di kota Bandung. Nah, di sini saya memilih produk yang ini dan untuk link produknya sudah ada di deskripsi ya. Saya memilihnya karena bisa dilihat sudah terjual 281 unit dengan persentase rating di angka 4,7. Kemudian penilaiannya bagus. Persentase chat yang dibalas juga sangat bagus, hanya dalam hitungan jam saja. Jadi kalau misalkan sobat masih ada yang perlu ditanyakan atau ingin tahu stoknya, silahkan di chat tokonya. Dan ini asli sih, sellernya ramah dan pas respon banget. Di produk ini si sellernya tuh memberikan opsi atau pilihan yang mana nih yang relate khususon dengan budgetnya sobat, karena Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue, tai. Lu ngeremehin gua. kemudian partnya mau yang kayak gimana silahkan sobat pilih. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan seperti sobat lihat, yang pastinya harga dan spesifikasinya juga pasti beda. Saya pesan pilihan yang putih LED 19 inch dan monitornya yang baru dengan harga cuma 2.600.000. Saya ulangi sekali lagi ya, cuma 2.600.000, udah free packing kayu lagi. Wah, murah banget. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat, sombong amat, sombong amat. Dan untuk garansinya, ini garansinya pasti garansi supplier ya. Nah ini gambar dari sellernya, komputer yang saya pesan ini full white. Oke, selanjutnya kita bayar, jangan lupa pakai voucher gratis ongkir sama cashbacknya jika ada. Nah, kalau estimasi pengiriman tergantung dari daerah sobat ya. Tapi untuk packing ini sumpah sih bener-bener super duper safety banget, which is bisa dilihat packingannya. Dilapisi kayu plus dilapisi plastik untuk menghindari apabila ada air yang masuk. So literally Lu so asik bangsat. jangan khawatir ya sobat. Oke, apabila barangnya sudah sampai, selanjutnya yang akan kita terima adalah yang pertama dari monitor dulu ya. Oh ya, kalau barangnya tidak sesuai atau ada kendala, jangan sungkan untuk di-chat sellernya ya. Untuk monitornya ini saya dapat dari mereknya QWERTY.
Dan ini adalah spesifikasi dari monitornya yang ada di deskripsi tokonya. Oke, kita ke part selanjutnya yaitu CPU. Yang pertama dari case dulu nih. Ini saya dapat dari mereknya Nemesis ya. Selanjutnya untuk bagian dalamnya, kemudian untuk PSU atau power supply-nya ini 500 watt dengan merek Faro. Untuk bagian belakang itu ada port untuk USB 3.2 sebanyak 6 port. Kemudian ada port PS2, port untuk kabel VGA dan port untuk kabel HDMI, port untuk LAN atau jaringan untuk internet. Selanjutnya ada motherboard, audio ports, dan terakhir port untuk kabel power supply. Untuk bagian depan ini ada buah port USB 3.2, kemudian port untuk headset dan tombol power. Lalu selanjutnya ada keyboard dan mouse. Di gambarnya sih saya pesan yang full white, tapi yang dikirim warna hitam. Tapi gak apa-apa, it's okay lah, toh masih ada putihnya. Nah, untuk keyboard dan mouse itu saya dapat dari merek DST dengan lampu RGB. Kemudian panjang kabelnya sekitar 1 meteran dan colokannya menggunakan port USB 3.2. Selanjutnya kabel-kabel pelengkap, ada kabel HDMI dan kabel power supply. Oh iya, kita juga dikasih bonus dong dongle wifi. Mantap gak tuh? Nah, bagaimana nih menurut sobat dengan harga segitu, apakah worth it atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Oke, selanjutnya kita bahas cara pemasangannya. Untuk yang pertama dari pemasangan stand monitor dulu ya. Nah, untuk peralatan yang dibutuhkan hanya obeng kembang ya. Kemudian untuk lainnya itu sudah ada atau sudah disediakan di boxnya. Nah, sobat CS bisa ikutan ya langkah-langkah seperti di videonya. Pastikan lubangnya pas agar mudah ketika dibaut, dan pastikan juga bautnya yang kencang atau yang kuat ya. Kalau bisa dikerjakan berdua biar tidak ribet. Di sini berhubung saya sendiri gak ada yang nemenin. Jadi agak susah. Kalau sudah ketiga lubangnya dibaut, maka hasilnya akan berdiri seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasangkan ke monitornya. Jadi memasangnya itu bagian yang ini dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu kita baut. Nah, kalau yang ini jangan terlalu kuat atau terlalu kenceng dulu di bautnya. Kita atur dulu segimana posisi monitornya yang pas atau yang enaknya dari sobat CS. Kalau dirasa pas, baru bautnya dikencengin atau dikuatin.
Selanjutnya untuk bagian kabel, kita tinggal menyambungkannya dengan cara dimasukkan. Nah, kalau bagian memasukkan sih saya sudah yakin udah pada pro lah ya. Setelah itu kita colokkan atau memasukkan ke bagian CPU-nya. Kemudian juga sama dengan keyboard dan mouse-nya dicolokkan ke bagian port USB. Nah, karena yang dikirim oleh si seller itu pakai kabel HDMI, maka kita colokkan aja ke bagian port HDMI. Kalau misalkan adanya kabel VGA, maka sesuaikan saja dengan port VGA-nya. Oke, next kita ke bagian monitornya. Nah, untuk di bagian belakang itu ada tombol untuk power, kemudian volume, dan untuk mengatur kontrasnya atau kecerahan monitornya. Di bagian atas ada port untuk memasukkan kabel baterainya, kemudian VGA dan HDMI. Pertama kita colokkan dulu kabel HDMI yang sudah dicolokkan ke CPU. Selanjutnya colokkan untuk baterainya sehingga seperti yang ada di video. Dan selanjutnya sambungkan ke sumber listriknya. Setelah semuanya sudah siap, langsung kita hidupkan komputernya. Apakah ada kendala atau tidak? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ternyata it works. Lu so asik bangsat. Nah, buat sobat CS, kalau pertama kali menghidupkan komputernya terus si keyboardnya ini belum nyala lampu RGB-nya, nah jangan panik lah, kayak ketahuan punya Rubicon hasil korup aja. What the hell? Caranya itu kita tinggal tekan aja tombol scroll lock, maka lampunya akan menyala. Dan ini dia hasilnya. Oke sobat, mungkin itu saja ya video sekarang. Jangan lupa untuk link produknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share ke teman-teman, ibu, ayah, adik, kakak, suami, istri, anak, pacar, mantan terindah, presiden, megawati. Sampah kreatornya tae jancok gitu. Pokoknya ke semuanya lah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, tonton dulu sebelum beli. Jumpa lagi ya.